Shalom saudara kasih Tuhan, selamat datang dalam acara WWM, Windsor Witness Ministry. Hari ini bersama kita ada Bu Mimi, yang adalah Ibu Gembala dari Mandarin Service. Beliau akan menyaksikan bagaimana beliau dapat mengubah seorang preman menjadi seorang pendeta. Shalom Bu Mimi. Shalom. Nah, Bu Mimi, kita kan juga sering dengar kesaksian dari Pak Yandi sendiri. Nah, kalau Pak Yandi dulu kan mungkin temperamennya tinggi. Nah, mungkin Bu Mimi bisa ceritakan bagaimana caranya, apakah ada rahasia tertentu dari Bu Mimi yang dapat mengubah Pak Yandi yang dari dulu seperti seorang preman dan sekarang menjadi gembala? Ya, memang sampai sekarang pun masih temperamen tinggi. Bukannya dulu-dulu aja. Ya, rahasianya gimana ya? Saya kan kaget-kaget lah lihat dia begitu kan. Waktu pertama pacaran nggak begitu. Terus sampai menikah, terus dibawa pergi ke Sumba. Itu saya lihat dia punya temperamennya tinggi. Kalau marah itu, wah, bengis lah orang bilang. Marahnya tuh luar biasa. Jadi padahal yang di iklan dengan yang asli beda. Beda. Dia tuh walaupun hal yang kecil sekali ya, dia bisa bikin besar begitu. Pokoknya dia bisa marah sekali gitu. Jadi saya kaget-kaget gitu. Saya pertama sih masih ngelawan-lawan, masih mau argumen sama dia, jawab. Dia bilang apa saya jawab, dia bilang apa saya jawab gitu. Terus waduh, nggak bisa menang sama dia. Pokoknya saya bener jadi salah gitu kan. Lama-lama saya bilang aduh kayaknya udah nggak bisa lagi saya menjawab gitulah. Jadi saya kesel gitu. Dia bilang dia parah sama saya, pasti ngomongnya menyakitkan sekali gitu. Jadi saya diam aja udah. Jadi nggak, kalau dia lagi marah kan biar bagaimana, saya tuh ya bukannya apa, kesel tapi nggak bisa diungkapkan gitu. Jadi saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Saya nggak bisa doa karena dulu kan saya bukan dari Kristen gitu. Oh, Bu Mimi dulu bukan Kristen? Bukan, dulu Terus saya dari agama lain. Kenapa bisa jadi Kristen? Ya karena waktu menikah tuh, waktu sebelum menikah ditanya, apakah mau agama apa kamu nanti? Kan saya ada asalnya, jadi saya bilang saya mau. Oh kalau saya Kristen, dia bilang. Tapi dia belum Kristen juga. Dia ateis lah gitu, nggak ada agama. Tapi dia mau jadi Kristen. Jadi sampai di Sumba udah habis menikah, terus dia bilang, nanti ada pendeta mau datang katekesasi, kayaknya sekolahin lah gitulah. Karena mau dibaptis kan. Jadi dia datang, tiap kali datang Pak Yandinya lagi pergi, nggak ada di rumah. Datang pagi nggak ada, siang nggak ada, malam pun nggak ada. Jadi itu pendetanya ngobrol sama saya. Saya selalu di rumah karena ada toko di situ, kayak toko supermarket gitu. Jadi saya nungguin toko. Terus dia bilang, kenapa ibu kok nggak mau kenal Tuhan gitu? Saya bilang, oh enggak, saya nggak suka Kristen, saya bilang begitu. Kalau Kristen itu doa-doa, minta Tuhan duit, emang duit bisa turun dari langit tuh gitu. Itu kan ejekan orang yang percaya bilang ejekan untuk orang Kristen begitulah. Terus dia bilang, oh salah, ibu salah. Kalau kita Kristen itu, kita kalau doa bisa langsung sama Tuhan, dia bilang. Tapi kalau yang orang agama lain itu dia melalui patung itu kan dibuat manusia gitu loh. Dia bilang kalau sembah patung itu bukan Tuhan. Jadi memang Roh Kudus memang bekerja ya. Mungkin Tuhan juga pilih saya gitu kan, untuk supaya saya jadi anaknya, supaya saya bisa kuat mungkin, karena Tuhan tahu lah nanti ini saya mau masuk padang gurun gitu kan. Jadi oh gitu ya, saya langsung kayaknya di otak saya langsung bilang, iya ya betul juga ya. Kayaknya saya langsung bilang, saya juga mau lah jadi Kristen gitu, mau dibaptis gitu kan. Jadi dia kasih ke saya kata kesasi, malahan saya baptis duluan daripada suami saya gitu. Jadi saya waktu itu baru nikah langsung jadi Kristen. Jadi waktu itu tahun 77 jadi Kristennya gitu. Jadi sesudah jadi Kristen, terus ya udahlah hidupnya begitulah. Untung ya ada Tuhan. Untung Tuhan udah masuk, Roh Kudus ada di hati saya. Jadi setiap kali ada masalah,
saya tuh dikuatkan terus sama Tuhan. Memang waktu masalah itu datang, saya tuh kan namanya belum jadi Kristen yang lama gitu ya. Jadi saya belum bisa doa gitu. Doa gimana ya? Aduh, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya cuma kata-kata satu, Tuhan tolong aja. Nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi akhirnya kayaknya nggak ada pertolongan Tuhan sepertinya gitu. Bukan kayak orang bim salabim, Tuhan tolong terus celing gitu. Enggak. Berubah. Iya, ini nggak berubah. Tapi herannya saya tuh kuat gitu. Nah, kalau sekarang disuruh nengok ke belakang, saya bilang, waduh, kok saya bisa kuat ya? Saya tuh terheran-heran gitu loh. Karena sekarang ini kan saya konseling orang banyak, suaminya begini-begini, saya rasa itu suaminya udah jahat sekali, suaminya kurang ajar. Tapi saya pikir-pikir suami saya lebih lagi dari itu gitu loh. Mungkin Bu Mimi bisa ceritakan dulu Pak Yandi itu kayak gimana? Pak Yandi itu gimana ya? Kita nggak boleh salah ngomong. Pokoknya kalau ngomongnya salah, sedikit aja salah. Misalkan kita tanya dia, kamu tuh dari mana sih? Kok sampai malam pagi gitu? Wah, dia bisa ungkit itu satu persatu. Dia bisa marahnya sampai 1 minggu gitu. Nggak habis-habis ngomelnya gitu. Jadi apa aja yang kita ngomong dia langsung bikin besar gitu. Jadi kalau dia lihat makanan dia nggak suka, dia buang itu makanan, dia lempar gitu makanannya. Pokoknya sadis banget kalau menurut saya sekarang itu sadis sekali gitu loh. Jadi dia kayaknya orangnya brutal gitu loh. Mau ngomongin apa lagi nggak tahu lah pokoknya. Nggak ada kata yang bisa menjelaskan. Iya. Nah. Terus kalau tiap hari kerjanya tuh minum sampai mabok-mabok. Pulang dalam keadaan mabok jam 2, jam 3. Kan kalau di sana kan nggak ada apa-apa sebetulnya. Kalau di sini kan banyak hiburan ya, apalagi sekarang gitu hiburannya banyak. Kalau pergi jam 2, jam 3 tuh nggak heran. Nah di sana itu Sumba itu terpencil banget waktu saya nikah. Dia TV belum ada, koran belum masuk, majalah apalagi, telepon nggak ada. Adanya kalau mau telepon ke SKSD gitu. Kalau saya mau telepon mama saya mesti pergi ke SKSD, minta sambungin telepon rumah mama saya. Dulu kan belum ada handphone, gitu. Jadi semua nggak ada. Untung waktu itu sebelum kawin, saya waktu mau ke sana, saya bilang sama suami saya, kamu tuh katanya mau jadi Kristen. Itu ada orang jual Alkitab, beli dah, gue bilang gitu. Namanya orang Kristen kan mesti ada Alkitab, saya bilang gitu. Jadi dia beli. Nah itu Alkitab yang nemenin saya. Setiap hari saya baca Alkitab. Dari awal, dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai habis 2 kali. Perjanjian baru habis semuanya. Nah, jadi kan waktunya panjang gitu loh. Saya nggak tahu mau ngapain, nonton TV kagak ada, mau majalah nggak ada. Jadi satu-satunya saya baca itu Alkitab gitu. Kalau sekarang mungkin lain lagi ya. Sekarang sosmed banyak. Iya. Jadi saya terus udah gitu, ada di tetangga saya tuh ada pendeta Pantekosta juga, dia ibu pendeta. Jadi dia ajarin saya, dia bilang kamu tuh harus doa, puasa, gini-gini gitu loh. Dia bimbing saya juga lah gitu kan. Nah, jadi ya pokoknya setiap hari itu selalu ribut terus. Tapi bukan saya yang ribut, dia yang ribut sendiri. Jadi Bu Mimi diam aja? Diam aja. Saya kebanyakan dia marah ya, saya nggak ada omong satu patah pun juga. Dalam hati saya biar capek sendiri sana. Saya nggak mau ngomong banyak-banyak. Dia marah segala macam, di ngomongin apa, saya diam aja. Diam aja dalam hati tuh, ya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya gitulah, tiap hari begitu berjalan begitu. Selama berapa tahun? Di sana 5 tahun loh. 5 tahun. Nah, 5 tahun, kira-kira 5 tahun tuh dia baru, maksudnya tuh baru agak sadar lah gitu. Bertobat benar belum. Baru dia percaya Tuhan. Terus saya bilang lebih baik kita pindah ke Jakarta, saya bilang gitu. Saya pikir kan di Jakarta lebih bagus lah. Di sana kota kecil, udah temennya ya itu loh. Kalau temennya minum dia minum, temennya main kartu dia ikut gitu kan. Saya bilang ke Jakarta aja. Akhirnya dia ikut ke Jakarta. Ya di Jakarta bukan tambah bagus ya.
tambah parah lah. Pokoknya marahnya tambah parah. Karena kan setiap hari bersama-sama terus, dia nggak bisa kemana-mana juga, gitu loh. Jadi ya udah ngikutin dia begitu, berjalan sama Tuhan. Tapi tanpa terasa ya saya buktinya dikuatkan juga sih. Puji Tuhan ya. Jadi bukan dia yang berubah dulu, tapi Bu Mimi yang dikuatkan untuk menghadapi cobaan itu semuanya. Semua Tuhan yang kuatin, bukan saya. Saya udah usaha waktu pertama-tama, saya juga nggak bilang gitu ngalah-ngalah, karena saya juga orangnya kan galak, dan juga saya orangnya berani gitu loh. Jadi waktu dia marah saya juga bilangin, jadi argumen lah gitu kan. Dia marah, gue juga marah gitu kan. Tapi pikir-pikir capek juga ya ngomongnya itu lagi, yang nggak masuk akal gitu loh. Jadi tiap hari mesti ngomelnya itu lagi, diulang lagi. Ah udahlah, capek, nggak usah ngomongin lagi lah. Akhirnya saya putusin, saya nggak mau ngomong apa-apa, saya diem aja. Lu marah sampai puas lah sana. Saya nggak ngomong satu patah pun juga. Saya dalam hati aja, Tuhan tolong saya. Akhirnya Tuhan tolong. Jadi perubahannya itu dimulai dari kayak gimana, Bu? Sedikit demi sedikit, bukan bilang langsung wah berubah begitu, enggak, sedikit gitu. Nanti Tuhan tuntun dia ada gereja, terus tuntun dia berteman sama pendeta gitu, komunitasnya. Terus kita mesti sabar-sabar, dan juga kata-kata yang kita bicarakan tuh mesti dipilih-pilih gitu loh. Ngomongnya nggak bisa sembarangan jeblak gitu, dia bisa nangkapnya salah. Jadi kalau saya ketemu apa gitu ya, saya mesti, karena udah tahu sifatnya dia, jadi saya mesti ngomongnya dipilih-pilih, gimana ngomongnya supaya dia membangun dia lah, bukan tambah dia marah gitu. Jadi loh. Seorang penolong ya. Iya, biasa kan kalau dia dengar apa dia tambah marah gitu. Misalkan kita nih kesel sama orang satu ya, jadi kita bilangin ini orang yang betul, wah dia bisa lebih marah dari saya, gitu. Jadi saya nggak mau. Sekarang saya udah tahu dia gitu, asal ada apa-apa yang nggak bagus saya diam aja dalam hati, nggak mau ngomongin gitu ya. Jadi rahasianya adalah diam. Dan berdoa. Diam dan berdoa. Puji Tuhan. Makanya tuh kalau orang bilang gini, doanya katanya berdoa, rahasia doanya nih, hafalin ini. Aduh, saya bilang nggak perlu dihafal, doa ya Tuhan nggak lihat doanya, sebetulnya lihat hatinya loh. Kalau kita hatinya ya benar-benar bertuju sama Tuhan ya, Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan. Buktinya saya tuh Tuhan tolong saya sampai banyak sekali lah. Namanya Kristen itu harus mengalami Tuhan. Amin. Jadi banyak pertolongan Tuhan yang tidak bisa diceritakan ya. Jadi ya dewasanya di situ lah. Jadi kita bertumbuh sehari-hari di sana ya. Nah, Bu Mimi kan udah lewatin semua ini. Mungkin Bu Mimi ada sesuatu yang mau sampaikan kepada para istri yang mungkin menghadapi suami yang temperamen yang dianggap tinggi, ya suami yang mungkin mereka gak tahan. Mungkin Bu Mimi ada sesuatu yang mau sampaikan? Ya sesuatu ya itu semua tergantung juga dari kitanya ya. Kitanya mau nggak merendahkan hati gitu loh. Biasanya kan kalau anak-anak sekarang mah agak sombong kan, apalagi merasa dia udah sekolah tinggi gitu kan. Terus udah gitu merasa dia bisa cari uang, biasanya kan gitu kan. Jadi gak ada laki juga nggak apa-apa daripada menderita gitu, maksudnya gitu loh. Nah kalau saya kan pandangan saya lain, bukan begitu. Jadi saya tuh kayaknya lebih nggak ada pikir ke situ lah gitu. Jadi memang harus berkorban lah. Berkorban ya. Iya, berkorban. Diam itu ya bukan nggak berkorban loh. Kita korban perasaan juga. Diam itu bukannya enak-enak. Diam gitu ya, digopelin, diam gitu. Saya juga digopelin, diam itu Tuhan yang kasih kuat. Kalau Tuhan nggak kasih kuat saya malah bisa saya diam. Iya. Jadi intinya kita harus dekat dengan Tuhan juga. Iya, Tuhan yang kita terus pegang ini sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan gitu. Saya selalu bilangnya gitu, Tuhan tolong. Memang nggak kelihatan tapi ini benar-benar Tuhan tolong. Puji Tuhan. Sampai saat ini masih bisa bersama-sama itu puji Tuhan. Kuncinya adalah diam, berdoa, dan berkorban.
Iya, harus begitu. Kalau enggak mana bisa. Oke. Jadi saudara, kita telah mendengar kesaksian dari Bu Mimi yang telah menceritakan kesaksian hidupnya, bagaimana dia menghadapi suami yang dianggap brutal, temperamen tinggi. Mungkin saudara juga banyak mengalami hal yang sama seperti itu. Tapi dalam firman Tuhan di sini mengatakan, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang kita sampai udah nggak tahu gimana cara berdoa, tetapi Roh Kudus dia akan menolong kita untuk berdoa. Di sini Roh Kudus dia mengatakan bahwa Roh Kudus akan menolong kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam bahasa aslinya adalah steknamois, artinya kita udah kehabisan kata-kata, tapi kita Roh Kudus tahu dan dia berdoa buat kita. Jadi saudara, apapun yang saudara alami hari ini, kita percaya Tuhan selalu punya solusi. Mendekatkan diri kepada Tuhan, berdiam diri dalam Tuhan, dan Tuhan akan membukakan jalan. Dan jikalau saudara membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan hubungi yang tertera di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.